Malioboro malam itu masih ramai ketika seorang nenek penjual getuk ditepiskan dan ditertawai di hadapan kerumunan warga. Tanpa ada yang tahu bahwa tawa congkak itu akan berbalik menjadi isak penyesalan 10 tahun kemudian. Di kota Yogyakarta, tepatnya di trotoar jalan Malioboro, Basari, seorang nenek berusia 68 tahun, menggelar bakul getuk klepon setiap sore. Rambutnya telah selebat kapas kelabu. Kerut tawanya akrab bagi wisatawan langganan. Sementara itu, Bagas Mahendra, 27 tahun, putra petani dari Klaten yang baru merantau, menapaki jenjang awal karir sebagai sales pakaian distro. Ambisinya membara. Ia ingin naik kelas secepat mungkin. Ia bertekad meninggalkan masa kecil yang serba kekurangan. Satu-satunya penghubung mereka hanyalah trotoar yang sama dan takdir yang diam-diam merajut skenario. Suatu malam pekan libur, Malioboro dibanjiri pengunjung. Bagas yang baru saja mendapatkan bonus gaji yang besar memborong pakaian bermerek dan berjalan penuh percaya diri. Basari menawarkan, "Do, cobi getuk wong 1.500. Alih-alih menolak halus, Bagas terpancing ego. Ia tertawa keras, menunjuk bakul lusuh itu sambil berseru, "Lihat, masih ada yang percaya hidup dari kue kampung. Simpan saja buat tikus, Mbah." Gelak tawa teman-temannya menyeruak. Mata Basari terlihat basah, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh luka dihina di depan umum. Seorang pengamen sempat menegur Bagas, tapi ia berlalu, masih menyisakan senyum yang sinis. Malam itu, Bagas merayakan kemenangan kecil. Tanpa sadar, ia baru menyalakan api karma. Berkat keberanian dan kenekatannya, Bagas mendirikan sebuah toko aparel bernama Mahendra Apparel, brand street fashion kekinian. Dalam 5 tahun, ia memiliki butik di Jakarta, Bandung, hingga Surabaya. Kesuksesan memompa kesombongannya. Di setiap wawancara, Bagas mencibir, mental miskin, pedagang kaki lima. Di sisi lain, sembari tetap berjualan, Basari menampung 4 anak jalanan yang rutin membantu. Ia mendirikan paguyuban kecil Sinar Tlogo, koperasi mikro yang menghimpun dagangannya dan hasil kerajinan para tetangga. Berkat dukungan wisatawan mancanegara yang terkesan akan kisahnya, koperasi itu perlahan tumbuh. Mereka mendapat dana hibah, lalu bertransformasi menjadi Yayasan Sinar Tlogo Sejahtera, dipimpin oleh cucunya, yaitu Sekar Ayu, lulusan S2 Manajemen di UGM. Tahun ke-8, Mahendra Apparel agresif membangun mall butik di Sleman. Proyeknya menggusur puluhan lapak rakyat, termasuk kios koperasi yang dikelola anggota Yayasan Sinar Tlogo. Spanduk protes terpampang, tapi Bagas menganggap remeh.
Hukum di tangan investor. Amarah sunyi menyatu dengan tekad Yayasan Sinar Tlogo. Mereka tidak membalas dengan kekerasan, tetapi dengan strategi. Tahun ke-10 badai ekonomi mengguncang. Isu kerja paksa di pabrik rekanan Mahendra viral di media sosial. Investor hengkang, bank menagih utang. Dalam keputusasaan, Bagas mencari penyelamat. Seorang konsultan mengatur pertemuan rahasia di sebuah ballroom hotel berbintang. Calon penyelamat adalah grup filantropi bernama Tlogo Heritage Foundation. Tak kala pintu ballroom terbuka, Bagas terhiyak. Sosok ketua kehormatannya adalah Mbah Sari. Kini berbalut kebaya hijau tua, tongkat kayu di tangan. Di sampingnya berdiri Sekar Ayu, memegang berkas akuisisi. Mas Bagas, suara Mbah Sari lembut namun teguh. 10 tahun lalu, panjenengan menabur benih hina. Hari ini, panjenengan menuai pelajaran. Yayasan kami bersedia menyelamatkan perusahaan Anda dengan syarat: ke-1, panjenengan menyerahkan 51% saham untuk program pemberdayaan pedagang kecil. Kedua, panjenengan meminta maaf di depan para warga di tempat yang dulu panjenengan tertawakan. Darah Bagas berdesir. Pilihannya hanya dua: kehilangan semuanya atau menelan ego. 1 minggu kemudian, di trotoar Malioboro yang sama, ratusan orang berkumpul. Media nasional menyiarkan langsung. Bagas dengan jas lusuh dan mata sembab berlutut di hadapan Mbah Sari. Nuwun sewu Mbah, kulo nyuwun pangampunten sedaya kalepatan kulo. Tepuk tangan pecah. Mbah Sari mengusap bahu Bagas. Berdirilah nak, kesombonganmu telah kutebus dengan kerendahan hati. Niat baik hari ini semoga jadi berkah esok. Mulai hari itu, Mahendra Apparel berganti nama menjadi Tlogo Mahendra Kooperatif. Fokus pada model fair trade dan pemberdayaan UMKM. Bagas tetap bekerja, namun sebagai Direktur Pemberdayaan Pedagang di bawah pengawasan Sekar Ayu. 10 tahun silam, satu tawa congkak mematahkan hati seorang nenek. 10 tahun kemudian, sepasang lutut di trotoar yang sama menumbuhkan harapan bagi ribuan pedagang kecil. Hidup mengukur manusia bukan pada tinggi dompet, tetapi pada dalamnya rasa hormat. Menyenangkan hati yang lemah tidak pernah membuat kita miskin. Merendahkan orang lain justru mengerdilkan jiwa kita sendiri.